Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Adani, kelas 17 2B07. NIM saya 17211174. Mata kuliah Karakter Building. Saya ingin mempresentasikan tentang penanganan perubahan iklim. Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim adalah terjadinya perbedaan kondisi atau perubahan pada iklim, curah hujan, atau suhu udara yang signifikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam konteks yang lebih umum, perubahan iklim juga dihubungkan dengan pemanasan global, di mana suhu bumi rata-rata meningkat baik itu terjadi karena faktor alami maupun aktivitas manusia. Perubahan lingkungan dan perubahan iklim global semakin jelas dirasakan. Pola curah hujan cenderung berubah-ubah dan tak dapat diprediksi sehingga sewaktu-waktu dapat terjadi banjir di satu tempat namun kekeringan di tempat yang lain. Kondisi yang berlangsung sekarang ini jelas berbeda dengan kondisi beberapa tahun yang lalu. Konsep sebelumnya menerangkan bahwa Indonesia merupakan negara beriklim tropis yang mempunyai 2 musim dalam satu tahun. Mulai dari awal tahun, dalam kurun waktu 6 bulan ke depan, Indonesia akan mengalami musim kemarau dan 6 bulan selanjutnya akan mengalami musim penghujan. Siklus demikian telah mengalami perubahan seiring ketidakseimbangan lingkungan. Perubahan iklim terkait dengan keadaan suhu lingkungan makro. Berbagai aktivitas manusia memicu emisi gas rumah kaca di atmosfer. Perubahan iklim berpengaruh bagi tumbuhan dan hewan di antaranya, yaitu yang pertama, kekeringan yang menyebabkan tanaman menjadi layu. Yang kedua, ancaman kepunahan bagi beberapa spesies tumbuhan maupun hewan. Yang ketiga, fragmentasi ekosistem seperti terumbu karang yang kehilangan warna karena paparan cahaya yang panas. Terdapat beberapa tanda perubahan iklim, yaitu yang pertama, temperatur meningkat di seluruh dunia karena gas rumah kaca terperangkap lebih banyak dan menyebabkan pemanasan atmosfer. Yang kedua, fenomena kekeringan terjadi lebih panjang dan lebih ekstrim di seluruh dunia. Yang ketiga, badai tropis menjadi lebih parah karena suhu air laut yang lebih hangat. Yang keempat, saat suhu naik, tumpukan salju berkurang di pegunungan di mana daerah kutub dan daerah bersalju mencair lebih cepat. Yang kelima, glacier mencair lebih cepat. Yang keenam, es laut di Samudra Arktik di sekitar kutub utara mencair lebih cepat dengan suhu yang lebih hangat. Yang ketujuh, permafrost mencair melepaskan metana, gas rumah kaca yang kuat, ke atmosfer. Yang kedelapan, permukaan air laut naik, mengancam masyarakat pesisir dan ekosistem muara. Kondisi pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi ini menimbulkan berbagai dampak buruk pada lingkungan, yaitu yang pertama, penurunan es laut dan peningkatan lapisan es yang mencair. Yang kedua, peningkatan gelombang panas dan curah hujan yang tinggi dan cuaca ekstrim. Yang ketiga, curah hujan yang tinggi dan kondisi hutan yang gundul menyebabkan bencana banjir dan longsor semakin meningkat. Yang keempat, hutan yang gundul menyebabkan penurunan kemampuan peresapan air yang selanjutnya berpengaruh pada sumber daya air yang semakin berkurang. Yang kelima, sumber daya air yang semakin berkurang menyebabkan bencana kekeringan yang mengancam kerusakan ekosistem, seperti gagal panen dan produksi pertanian semakin berkurang, kepunahan hewan yang mempengaruhi rantai makanan. Yang keenam, sumber daya air yang semakin berkurang pada akhirnya akan membuat manusia dan makhluk hidup lainnya sulit untuk mempertahankan hidup. Cara menangani perubahan iklim dalam kehidupan. Yang pertama, kurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Penanganan perubahan iklim yang pertama dapat dilakukan dengan cara mulai mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi yang berarti lebih sedikit emisi. Selain menghemat bensin, berjalan kaki dan bersepeda merupakan bentuk olahraga yang menyehatkan. Kamu juga bisa memanfaatkan angkutan umum atau menggunakan kendaraan bersama-sama. Jika terpaksa mengemudi, pastikan mobil atau motor berjalan efisien. Misalnya, menjaga agar ban terus mengembang dengan baik dapat meningkatkan jarak tempuh hingga lebih dari 3%. Yang kedua, beli barang hemat energi. Penanganan perubahan iklim berikutnya dapat dilakukan dengan membeli barang hemat energi. Peralatan rumah sekarang ini sudah banyak yang hadir dalam berbagai model hemat energi. Sebut saja lampu LED yang dirancang untuk memberikan cahaya yang tampak lebih alami dengan menggunakan energi yang jauh lebih sedikit daripada bola lampu standar. Beberapa produk elektronik seperti AC dan mesin cuci juga banyak tersedia dalam bentuk hemat energi. Hindari produk yang dikemas dengan kemasan berlebih, terutama plastik dan kemasan yang tidak dapat didaur ulang. Yang ketiga, menanam pohon. Tanamlah pohon sebisa mungkin.
Kamu bisa menanam pohon di halaman rumah atau menaruh tanaman-tanaman kecil di teras. Selama fotosintesis, pohon dan tanaman lain menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Yang keempat, ajak orang lain untuk melakukan pelestarian lingkungan. Bagikan informasi tentang daur ulang konservasi energi dengan teman, tetangga, dan rekan kerja. Beri contoh yang baik untuk pelestarian lingkungan dengan kebiasaan-kebiasaan yang kamu lakukan. Kamu juga bisa turut serta dalam komunitas pecinta lingkungan. Yang kelima, kurangi penggunaan pemanas air. Penanganan perubahan iklim selanjutnya bisa dibilang yang paling sederhana, yakni menghemat listrik. Atur pemanas air pada 120 derajat untuk menghemat energi. Beli pancuran rendah untuk menghemat air panas dan sekitar 350 pon karbon dioksida per tahun. Yang keenam, kurangi penggunaan AC. Selagi planet kita memanas, menggunakan dan memproduksi peralatan pendingin udara memperburuk perubahan iklim. Senyawa organik hidrofluorokarbon (HFC) merupakan pendingin utama yang digunakan dalam unit pendingin udara. HFC adalah gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada karbon dioksida. Selain itu, unit pendingin udara menggunakan listrik yang bergantung terutama pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan tenaga. Yang ketujuh, menerapkan reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle merupakan langkah sederhana penanganan perubahan iklim. Reduce adalah kegiatan menggunakan produk kemasan terutama plastik seminimal mungkin. Langkah ini juga akan membantu mengurangi pemborosan. Reduce juga bisa dilakukan dengan membeli produk yang dapat digunakan kembali alih-alih yang sekali pakai. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.